Halo desainer, jumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini aku akan share beberapa kesalahan fatal yang paling sering dilakukan oleh desainer, baik desainer pemula ataupun desainer yang udah pro ya. Nah, kesalahan ini adalah kesalahan dalam mengikuti sebuah kontes desain. Nah, kesalahan apa saja yang harus kita perhatikan saat kita mengikuti kontes? Nah, itu lengkapnya ada di video ini ya guys. Tapi jangan lupa, sebelum teman-teman nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share postingan ini ya guys, biar channel saya dalam maju dan berkembang ke depannya. Oke guys, kita simak video selengkapnya. Oke guys, sekarang kita akan coba mempelajari kesalahan fatal apa saja yang paling sering dilakukan ya, baik desainer pemula maupun desainer yang udah pro ya. Dan kesalahan itu baik yang disadari maupun kesalahan yang tidak disadari. Oke, ini ada beberapa kesalahan yang paling sering dilakukan teman-teman. Jadi kita simak satu persatu ya. Nah, kesalahan yang pertama ini adalah tidak membaca brief desain ataupun brief kontes yang diberikan oleh kontes holder ya teman-teman ya. Nah, ini adalah kesalahan yang paling sering mungkin ya paling sering dialami oleh desainer, baik yang desainer yang masih pemula maupun desainer yang sudah pro sekalipun ya. Yaitu memasukkan banyak submission ataupun submit desain ke dalam satu kontes. Nah, biasanya kalau mereka submit ya, mereka ini kebanyakan tidak membaca brief ya, akan tetapi keburu ingin menang kontes ya, ingin hadiah kontes yang besar, tetapi mereka tidak membaca brief yang diberikan. Akhirnya apa? Akhirnya hanya kekalahan lah yang mereka dapat ya. Mereka tidak mendapatkan kemenangan, melainkan kekalahan yang mereka temukan teman-teman ya. Nah, karena kenapa? Karena tidak membaca brief itu. Nah, sebenarnya brief ini adalah suatu hal yang sangat penting ya, paling fundamental dan sangat urgent ketika kita mengikuti sebuah kontes. Bagaimana kita bisa memenangkan kontes ya, tapi kita tidak membaca brief yang diberikan. Yang sudah jelas ya, desain kita itu tidak akan terarah dan desain kita itu tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kontes holder atau penyelenggara kontes. Nah, jadi ini harus teman-teman perhatikan ketika mengikuti sebuah kontes desain ya, yaitu membaca brief dengan detail, membaca brief dengan betul, tidak hanya detail tapi juga membacanya itu tepat, pesan yang disampaikan oleh kontes holder itu tersampaikan ke dalam sebuah desain. Nah, oke, ini adalah kesalahan yang pertama teman-teman ya. Kita coba kesalahan berikutnya. Nah, ini kesalahan yang paling sering dilakukan oleh desainer pemula ya, khususnya yang baru terjun ke dunia kontes ya, baru kontes kan, baru belajar desain terus ikut kontes. Nah, jadi biasanya desainernya itu desainnya itu terlalu rumit atau terlalu kompleks. Contohnya seperti logo ini ya, Singa Ambara Raja. Ini adalah salah satu logo untuk dinas kabupaten ya, atau kementerian lah ini ya. Ini logonya ini gambarnya singa tapi dia agak rumit ya, dia agak klasik gimana gitu ya. Ya mungkin kalau temanya klasik sih mungkin masuk ya, tapi kalau temanya disesuaikan dengan tren ataupun model-model yang model logo sekarang itu nggak cocok teman-teman ya. Misalkan kalau desain logo sekarang itu kan kebanyakan yang modern ya, yang flat, kemudian yang simple dan tidak terlalu rumit seperti ini. Nah, ini kemungkinan besar yang akan mengakibatkan desain kalian itu kalah di kontes ya. Jadi ini adalah kesalahan kedua yang paling sering dilakukan oleh desainer pemula ya, yaitu terlalu banyak ya memasukkan berbagai elemen ke dalam sebuah desain. Dan banyak yang beranggapan ya bahwa desain yang kompleks itu adalah desain yang baik, desain yang berkelas, desain yang wah lah. Tapi itu enggak semuanya benar ya. Kembali lagi disesuaikan dengan mode ataupun tren yang sekarang. Karena perusahaan-perusahaan sekarang itu menginginkan desain yang lebih simple, lebih slim dan juga lebih modern teman-teman ya. Baik dari segi warnanya, kemudian dari segi bentuk logonya, kemudian dari arti filosofi logonya juga harus benar-benar mengena kepada orang yang melihatnya. Jadi kalau bikin logo itu teman-teman harus selalu ingat-ingat kata pepatah, yaitu keep it simple ataupun tetaplah membuat logo itu menjadi simple. Karena semakin logo itu simple, maka akan semakin mudah logo itu akan diingat guys. Tapi semakin rumit ya atau semakin kompleks, maka logo itu akan semakin sulit untuk diingat guys. Pedomannya itu ya guys, selalu ingat peribahasa keep it simple. Kemudian jangan bikin logo yang terlalu rumit dan bikinlah logo yang simpel-simpel saja. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah yang ketiga, kebanyakan desainer pemula lakukan juga ya,
Nah, ini adalah karyanya tidak orisinil ataupun menjiplak dari desain-desain yang sudah ada di Google ataupun dari desainer lain ya. Nah, ini adalah teknik sistem kebut semalam ya. Jadi misalkan teman-teman baru terjun ikut di kontes, baru terjun atau baru belajar desain, terus pengen cepat-cepat menang, pengen cepat-cepat mendapatkan dolar ataupun kemenangan ya itu ya, tapi tidak memperhatikan autentifikasi ataupun keaslian sebuah desain. Padahal autentifikasi atau keaslian karya itu sangat penting ya, apalagi kita bekerja di dunia kreatif, bekerja di dunia desainer grafis ya, yang butuh ketelitian dan juga ide-ide original yang unik dan beda dari yang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman berpikiran bahwa kita bisa ambil somot sana sini desain yang sudah ada, itu salah teman-teman ya, salah, jangan dilakukan ya, karena desain yang baik itu adalah desain yang unik, desain yang tidak pasaran atau desain yang tidak mengambil dari karya desainer lain. Jadi teman-teman harus perhatikan lagi nih poin yang ketiga ini, bikinlah desain yang unik, bikinlah desain yang original yang belum pernah ada sebelumnya, dan cobalah mengikuti style desain karya teman-teman sendiri ya. Jadi kalau teman-teman mendesain itu, teman-teman harus punya style sendiri, jangan ikut-ikutan orang. Perkuat style kita, perkuat konsep desain kita, baru kita ikut kontes ya. Jadi latihannya bagaimana ya, kita coba latihan untuk terus mengikuti kontes nggak apa-apa, kita masih pemula pun nggak apa-apa, tapi ingat karya kita itu harus original, harus karya kita sendiri. Jelek nggak apa-apa, yang penting karya kita itu original atau asli buatan karya sendiri, bukan hasil mencontek dari karya orang lain ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya. Nah, ini adalah kesalahan yang paling sering juga dilakukan khususnya para desainer pemula, yaitu masalah font. Font di sini itu adalah terlalu banyak menggunakan font ya. Begini teman-teman ya, kalau teman-teman menggunakan banyak font ya, maka sang content holder ataupun orang yang membaca desain kita itu akan pusing sendiri ketika membacanya. Baru dibaca sekali, oh, fontnya kok kayak gini, fontnya kok campur-campur kayak gini, nggak jelas, ada yang tegak lurus, ada yang bold, ada yang italic ya, terus ada yang tipis banget, ada yang tebal banget, ada yang gede banget, ada yang kecil banget. Nah, itu jangan gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman harus menyesuaikan jenis fontnya agar desain teman-teman itu lebih enak untuk dilihat ya. Jangan kita terlalu banyak mencampur sebuah font ke dalam satu desain ya. Misalkan ini desainnya kan kayak gini nih, modern kaligrafi font. Ini desainnya menggunakan font yang apa ya, yang ada kaitnya itu apa namanya, font yang berkait lah ya, atau font yang serif ya. Nah, kemudian di sini ada font lagi nih, Catalyst Hunter misalkan nih, Catalyst Hunter ini kan fontnya font jenis tulisan tangan ya. Nah, kemudian di bawahnya sini misalkan ada font lagi yang lucu, misalkan font apa ya namanya, Cartoon Font misalkan. Nah, itu kan nggak masuk teman-teman ya. Jangan kita terlalu banyak menggunakan font dalam satu desain. Yang baik itu adalah bagaimana teman-teman? Nah, yang baik adalah gunakanlah satu atau dua jenis font saja dalam satu desain. Jangan terlalu banyak ya, agar fokus kita itu tetap pada desain yang kita tampilkan. Ingat ya teman-teman ya, font itu hanya menunjang desain kita, agar desain kita itu bagus ya. Jadi yang lebih menonjol itu harus yang utama itu adalah desain yang kita sampaikan atau desain yang kita buat teman-teman. Kembali lagi ya, kalau kita terlalu banyak menggunakan font, maka kita akan membuat pusing orang yang melihat. Nah, ini teman-teman jangan pula menggunakan font yang terlalu tipis ya, ataupun yang tidak terbaca, karena akan sulit diaplikasikan ke dalam media desain lain, misalkan media spanduk ataupun banner yang berukuran besar ataupun billboard ya. Jika kita menggunakan font yang terlalu tipis atau terlalu kecil, itu akan sulit dibaca sekali dalam jarak yang jauh. Nah, kalau desain misalkan desain spire ya, desain kartu nama itu nggak masalah ya, karena ukurannya kecil. Tapi bagaimana kalau desain itu diaplikasikan ke dalam media spanduk yang berukuran besar ya, ataupun billboard lah atau baliho, itu akan sulit sekali dibaca kalau kita menggunakan ukuran font yang kecil ataupun terlalu tipis. Misalkan kayak gini nih, fontnya modern kaligrafi font. Nah, kita akan terapkan di spanduk, itu nggak akan terbaca teman-teman. Jadi harus menggunakan font-font yang benar-benar terbaca dengan jelas ya, font yang tebal, tapi jangan terlalu banyak font juga, itu nggak baik ya. Paling satu atau dua jenis font saja yang kita masukkan teman-teman. Oke, itu ada kesalahan keempat ya. Kemudian kita lanjut lagi kesalahan yang berikutnya. Nah, ini adalah kesalahan yang paling sering juga dialami desainer pemula ya,
baik yang disengaja maupun yang nggak sengaja ya teman-teman, yaitu salah dalam menentukan sebuah warna. Nah warna ini adalah masalah yang sangat krusial dan sangat memegang peranan penting ya dalam dunia desain. Khususnya kita sebagai desainer itu harus pilih-pilih atau pandai-pandai dalam menentukan sebuah warna teman-teman. Nah biasanya kalau di kontes holder itu sudah memberikan warna-warna yang diinginkan ya, walaupun nggak semuanya kontes holder menyebutkan warnanya apa ya, tapi kebanyakan kalau di kontes itu, apalagi di tidak desain, kontes holder itu biasanya sudah menentukan warna-warna yang dia pengenkan. Misalkan warnanya apa nih, warna biru, ingin biru ya teman-teman harus ikuti biru. Kalau kontes holder pengennya warna merah muda ya merah muda, kalau ungu ya warna ungu gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus mengikuti style ataupun brief yang disampaikan oleh kontes holder atau keinginan yang diinginkan oleh kontes holder. Jangan membuat warna sendiri atau apalagi ya di situ sudah tertera briefnya harus memakai warna biru misalkan, tapi teman-teman menggunakan warna yang warna-warni, itu kan nggak cocok teman-teman. Jadi teman-teman harus menyesuaikan keinginan kontes holder dengan desain teman-teman ya. Jika teman-teman ingin belajar kombinasi warna, teman-teman nanti bisa belajar di color.adobe.com. Itu ada beberapa referensi warna yang bisa teman-teman jadikan sumber inspirasi ketika teman-teman mengaplikasikan sebuah warna ke desain teman-teman ya. Jadi seperti itu ya cara menentukan sebuah warna. Teman-teman tinggal kulik saja di color.adobe.com. Di situ ada berbagai macam warna, teman-teman tinggal sesuaikan ke dalam desain ataupun gaya desain teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah ini adalah kesalahan yang berikutnya yaitu terlalu banyak pilihan ataupun terlalu banyak memberikan variasi desain. Nah ini mungkin nggak salah ya, tapi ini jika teman-teman memberi terlalu banyak variasi atau pilihan desain, itu cuman akan membuat kontes holder itu bingung ataupun kesulitan dalam memilih desain mana nih yang mau dipilih. Kok ada yang desain A, ada yang desain B, ada yang desain AB, ada yang desain BA, atau desain F, atau desain D ya pokoknya yang itulah ya. Nah itu teman-teman jangan gitu ya. Teman-teman usahakan dalam membuat desain itu cukup kasih 2 alternatif desain saja, tidak perlu 5 apalagi 10 ya teman-teman ya. Itu akan sangat membingungkan kontes holder. Nah kalau biasanya kalau yang saya lihat kontes-kontes yang di Instagram itu mereka menginginkan 2 konsep desain ataupun bahkan hanya 1 ya. Itu kontes-kontes yang saya lihat di Instagram ya ataupun di TikTok itu kan ada kan. Biasanya kalau ada sayembara apa misalkan, ini logo ini butuh logo baru nih, butuh branding baru. Nah biasanya kan mereka membuat logo, tapi mereka itu cuman membatasi 2-3 logo saja teman-teman, atau bahkan cuma 1 logo yang harus dibuat. Jadi teman-teman ya harus bikinnya 1, jangan banyak-banyak ya. Jadi itu ya teman-teman ya, saran saya buatlah 1 atau 2 konsep desain yang berbeda dan perkuatlah dengan memberikan arti atau filosofi pada masing-masing desain teman-teman ya. Jangan terlalu banyak desain juga ya, karena itu nanti juga akan membuat pusing teman-teman sendiri ya sebagai desainer ya. Kan kalau banyak pilihan itu kan malah tambah pusing teman-teman ya. Lebih baik teman-teman bikin 2 atau 3 konsep itu udah cukup teman-teman, udah paling banyak itu. Tapi usahakan dari 2-3 konsep itu teman-teman bikinnya itu yang niat, jangan asal-asalnya. Teman-teman bikin berdasarkan filosofi, berdasarkan arti yang mendalam dari setiap desain yang teman-teman buat. Itu saja ya, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Nah tidak konsisten, nah ini atau inkonsistensi desain. Nah ini adalah kesalahan ke-7 yang paling sering dilakukan oleh desainer. Nah misalkan kayak gini nih, jika teman-teman belajar desain atau desainer pemula yang belajar desain, nah jika teman-teman ikut kontes desain itu pengennya dalam sehari itu menang ataupun dalam sejam itu menang, itu anggapannya salah teman-teman ya. Karena itu ya mungkin itu saja ya mungkin itu bisa terjadi ya, tapi itu jarang sekali terjadi teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan kita ingin mengikuti sebuah sayembara ataupun kontes, itu pun biasanya kalau kita inginkan sebuah kontes ataupun sayembara itu biasanya kita mengikutinya itu secara bertahap teman-teman. Jadi setiap hari ya kita misalkan dalam sehari ikut 1 kontes, kemudian jika kita sudah terbiasa kita bisa ikut 2 kontes dalam sehari. Nah misalkan kalau misalkan kita udah
Terbiasa lagi kita bisa ikut kontes 3 kali dalam sehari, 5 kali dalam sehari, 10 kali dalam sehari. Nah itu harus secara bertahap teman-teman, tidak boleh langsung kita baru terjun ke kontes langsung kita bikin banyak desain, itu jangan. Kalau bisa sih harus konsisten ya, kita rutin saja, rutin bikin kontes atau rutin bikin desain setiap hari kita upload, tapi ritmenya itu konsisten setiap hari ada, walaupun 1-2 itu pasti ada teman-teman. Dalam seminggunya itu berarti kita kan sudah mengumpulkan berbagai macam desain. Nah jangan lupa teman-teman, kalau misalkan teman-teman dalam seminggu itu udah banyak desain yang teman-teman buat, teman-teman jangan lupa arsipkan ke dalam sebuah dokumen tersendiri. Nanti jika teman-teman kalah ataupun belum beruntung dalam memenangkan kontes, teman-teman bisa pakai logo itu di kontes lain. Jadi jangan dibuang, jangan dihapus logonya, tapi tetap simpan logo itu dan pakai logo itu di kemudian hari di kontes-kontes yang lain. Nah jadi tipsnya seperti itu teman-teman. Jangan lupa teman-teman harus tetap belajar dalam kontes ini, karena dalam kontes ini peluangnya itu antara menang dan tidak kan ya. Jadi kita harus benar-benar mengikuti segala arahan atau brief yang diberikan oleh content holder. Nah itu dia guys beberapa kesalahan fatal yang paling sering dilakukan oleh desainer ketika mengikuti sebuah kontes. Nah bagaimana teman-teman, kira-kira kesalahan mana nih yang paling sering dilakukan saat mengikuti kontes? Nah teman-teman coba telah sendiri ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video hari ini ya, semoga ada bermanfaat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.